Dia merasa apa yang keberhasilannya itu dari diri mereka sendiri. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Bapak hebat ya, sudah punya apartemen bertingkat. Siapa dulu saya? Saya pekerja ulet, enggak seperti jenengan. Saya pekerja keras, kerja. Ya. Inilah Qarun. Allah abadikan dalam Al-Qasas ayat 78. Itu lihat dalam kitab Al-Qasas ayat 78. Apa kata Allah? Menceritakan Qarun ketika Qarun ditanya tentang kekayaannya sampai kunci godangnya tidak terbawa oleh Al-Qasas ayat 78. Apa kata Allah? Menceritakan Qarun ketika Qarun ditanya tentang kekayaannya sampai kunci godangnya tidak terbawa oleh unta. Bawa kunci aja, Bro. Lalu dia menjawab, innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Keberhasilanku, kemewahanku, kekayaanku hasil usahaku sendiri. Allah lupa dengan Allah. Ya. Walau mungkin ada kanan kiri tetangga yang bantu, lupa dengan tetangga. Dia menepik dada, ya saya, aku dan aku. Ini akibat orang yang lalai daripada memfungsikan tiga hal tadi. Juga dalam Fussilat ayat 50, hadzali, ini milikku. Sehingga datang mustahik, ya, meminta zakat, meminta sumbangan, infak dan sedekah. Wah, enggak ada urusan, ini milikku, ini punya aku, enggak ada urusan dengan sampean. Ya, ditolak. Az-Zumar 49, innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku diberi nikmat ini, nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Dia merasa pintar karena usahanya, karena kerjanya, ya, sehingga dia melupakan Allah dan Rasulnya. Allah menanggapi kesombongan ini, ya. Di dalam Al-A'raf ayat 158, apa kata Allah? Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Ya. Malah sebelumnya dalam As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, barulah sadar orang yang menepik dada tadi. Ternyata Allah itu bukan hanya menciptakan kita, tapi juga menciptakan perbuatan kita. Imma khairan wa imma sayyi'an. Apakah perbuatan baik ataukah perbuatan buruk? Perbuatan baik diciptakan Allah, perbuatan buruk diciptakan Allah. Lalu kemudian Allah memberikan hak taklif, hak ikhtiar, hak untuk memilih. Sehingga dalam Al-Quran juga dikatakan wahadainahun najdain. Allah beritahukan dua jalan. Ada jalan menanjak, berliku, bertabur onak dan duri. Kalau bersabar, insya Allah ujung-ujungnya surga. Ada jalan menurun yang bertabur kembang, mewangi. Tapi kalau tidak hati-hati, ujungnya neraka. Dua-duanya punya konsekuensi. Fa in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Silakan pilih. Pilih jalan yang baik, konsekuensinya baik, yaitu surga. Pilih jalan yang buruk, konsekuensinya buruk, yaitu neraka. Kedua-duanya diciptakan Allah. Diciptakan fasilitas. Untuk yang baik-baik, Allah ciptakan malaikat pembisik. Teruslah berbuat baik, bantu orang, kerja bakti, bersihkan kampung kita, ya.
ramaikan masjid kita, ikut kajian. Kata malaikat pembisik. Untuk yang syarrun, kejahatan, Allah ciptakan pula potensi, yaitu syaitan. Ngapain ngaji? Yang dibaca itu juga, yang dibahas itu kemarin juga kok. Di YouTube mah banyak. Ini bisikan di sebelah kiri. Ya, mendingan kita nonton sinetron, mendingan kita yang lain-lain. Nah, silakan kita pilih. Maka untuk pedoman, Allah turunkan Al-Quran hudalin minnas, petunjuk untuk manusia, hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa supaya tidak mengikuti jalan ke kiri, ikutlah jalan ke kanan yang telah dibisikkan oleh para malaikat tadi. Yang keenam, ya. Yang keenam, silakan dilihat di kitab ada tuh. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Ya. Kealpaan rumah tangga. Rumah tangga. Kalau saya sebut RT nanti Pak Zul tersinggung. Ya, rumah tangga lebih baik kita teruskan. Jangan disingkat dengan RT. Apa ini maksud kealpaan rumah tangga? Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Sahih riwayat Al-Bukhari. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Sudah mengenal tauhid. Sudah mengenal tauhid. Jadi kita ini Pak, sebelum lahir sudah bersyahadat. Ya, kita jangan termakan syubhat, termakan isu. Pak Zul sudah bersyahadat belum? Udah. Kapan? Tahiyat saya bersyahadat. Oh itu mah belum Pak. Bersyahadat yang mana? Syahadat untuk masuk Islam. Kita begitu lahir kan belum bersyahadat. Oh iya juga ya. Gimana caranya? Sini datang ke amir saya. Lalu baiat dengan amir saya, syahadat dulu, baru paten Islamnya. Kalau belum baiat, belum sah Islamnya, masih kafir kita Pak Zul. Maka orang-orang ini kafir semua ini, karena belum baiat. Hati-hati, ini ciri-ciri aliran sesat mewajibkan baiat. Jawab kepada mereka, bahkan sebelum lahir saya sudah bersyahadat. Kapan itu? Nah, kita buka Al-A'raf. Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Ya, ini dalil bahwa kita sebelum lahir sudah bersyahadat. Maka kalau tidak pernah murtad, tidak perlu bersyahadat lagi. Cukup syahadat ketika sholat saja. Nah, sekarang kita baca, siapkan mushaf untuk terjemah. Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Silakan terjemah. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya.
Ini yang dikatakan Nabi tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bertauhid, bersyahadat. Apakah dia anak Yahudi, anak Nasrani, anak Hindu, anak Buddha, anak Konghucu, anak agama apa saja, sebelum lahir dia sudah bersyahadat. Dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung memang dibawa oleh bapaknya ke gereja karena bapaknya Kristen. Dibawa ibunya ke kelenteng karena memang ibunya Buddha. Dibawa kepada tempat-tempat ibadah yang lain sesuai dengan agama orang tuanya. Ada secara tidak langsung orang tuanya Muslim, malah taat ibadah, soleh dan solehah. Tapi karena sayang anak, sayang cucu, pergantian tahun baru belikan trompet. On. Ya, biasa kan? Pergantian tahun baru beli trompet. Secara tidak langsung telah menjadikan anak sebagai Yahudi. Kenapa? Trompet itu syariat agama Yahudi. Apalagi? Tiap tahun diadakan acara ulang tahun. Ulang tahun itu adalah syariat Nasrani. Maka jangan lupa, happy birthday to you. Pernah dengar? Kaum muslimin latah ikut-ikutan, selamat ulang tahun, panjang umurnya, ya, tiup kuenya, makan lilinnya. Latah berarti telah menjalankan syariat Nasrani. Apalagi bakar petasan, kembang api, jedar-jedor, ya. Ini syariat Majusi, agama Majusi yang main api itu, saudara-saudara. Kata Nabi, khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik. Jangan ditiru. Malah riwayat lain Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi. Nah, hati-hati. Kita main trompet menyerupai kaum Yahudi, kita termasuk kaum Yahudi. Kita ulang tahun menyerupai Nasrani, kita termasuk kaum Nasrani. Dikhawatirkan. Kita bakar petasan, kembang api, permainan Majusi, kita termasuk kaum Majusi. Kata Nabi, bukan kata Ustaz. Malah perlu saya beritahukan, petasan, kembang api itu ya, lambang kebodohan kaum muslimin. Petasan, di samping itu teroris kecil-kecilan, itu lambang kebodohan kaum muslimin. Nah, coba kita renungkan. Petasan itu produk orang kafir. Yang menjual Muslim, yang membeli Muslim, yang membakar, meledakkan Muslim, yang terkaget-kaget jantungan Muslim, yang bayinya bangun karena petasan jedar-jedor Muslim. Apalagi Ramadan yang terganggu kekhusyukan tarawih kaum muslimin, yang kaya orang kafir. Apa enggak bodoh namanya itu? Ini lambang kebodohan kaum muslimin. Di samping ya, teroris kecil-kecilan ngagetin orang. Nah, itu petasan. Di samping tasyabbuh menyerupai orang-orang Majusi. Nah, jadi kita kembali kepada hadis Nabi. Ternyata anak itu dalam keadaan bertauhid dilahirkan. Nah, maka peran orang tuanya lah. Nah, tapi karena kealpaan orang tua tadi, anak itu menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Nah, begitupun dalam pendidikan agama masih dipandang sebelah mata. Pak, anaknya sekolah di mana, Pak? Di pesantren. Oh,
pesantren, panjang O-nya. Oh, pesantren. Ya, masih dipandang sebelah mata. Bapak dan Ibu, rasanya saya tidak berlebihan. Untuk kondisi hari ini sudah wajib hukumnya menyerahkan anak kita kepada pesantren. Jangan lagi pandang sebelah mata pesantren. Kenapa? Pelajaran agama makin lama makin minim, makin lama makin minim. Dulu saya SD masih ingat pelajaran agama itu 3 macam. Ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak. Padat pelajaran agama di SD dulu. Setelah saya berganti dengan moral. Sekarang nggak ada lagi pelajaran moral. Maka anak-anak sekarang tidak bermoral. Sudah ketemu hidung kita dengan hidungnya, dia jangankan menegur, melihat pun tidak. Itu anak-anak sekarang. Jangankan menegur, melihat pun tidak. Padahal sudah ketemu setiap hari. Anak sekarang tidak berakhlak, tidak bermoral. Apalagi ada wacana menghapuskan pelajaran agama dari sekolah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim